yang beli tomat, yang beli harus hati-hati. Jika kita umat Nabi Muhammad, jawab salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan yang maha pengasih, yang tak pernah pilih kasih, Tuhan yang maha penyayang, yang sayangnya tak terbilang, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada pahlawan yang tak pernah makan bakwan, seorang proklamator yang tak pernah naik motor, dan seorang proklamasi yang tak pernah pakai dasi, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meski pertemuan kita hanya tampak layar kaca, hanya sebatas udara yang bisa menghubungkan dan tak mampu menjabat tangan, namun semoga tetap mempererat ukhuwah persaudaraan kita. Dewan juri yang saya hormati, izinkan saya memaparkan pidato saya yang berjudul Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Bulan Rajab adalah bulan yang dimana terdapat peristiwa penting. Salah satunya ialah peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj ini terdapat pada malam ke-27. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah menuju ke Baitul Maqdis di Palestina. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis menuju tempat yang paling tinggi, yaitu Siratul Muntaha atau langit ketujuh, yang dimana sekalipun seseorang memiliki ilmu pengetahuan yang banyak, seseorang mampu menciptakan alat yang begitu canggih, tidak akan mungkin bisa mencapai ke Siratul Muntaha tersebut. Hanya Allah dan atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang berhak untuk itu hanyalah Nabi Muhammad SAW. Akibat Isra Mi'raj ini, bangsa Arab dan terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, yang dimana kelompok pertama ini ialah orang-orang yang mencemooh dan memberikan isu tentang Nabi Muhammad SAW. Golongan ini rata-rata adalah orang-orang kafir. Yang kedua, mereka yang ragu atas terjadinya peristiwa Isra Mi'raj, namun mereka tetap mempercayai Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga yaitu mereka yang mampu mempercayai peristiwa Isra Mi'raj, mampu mempercayai apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga ia mampu untuk mengikuti, meningkatkan keimanan dia. Lantas, kita termasuk golongan yang seperti apa? Apakah kita termasuk golongan orang yang mempercayai peristiwa Isra Mi'raj? Atau kita termasuk orang yang ragu? Atau bahkan sama sekali tidak mempercayai itu semua? Atau kita sama dengan orang kafir tersebut yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu gila? Semoga kita tidak termasuk ke dalam golongan tersebut. Adapun peristiwa Isra diabadikan di dalam Quran surah Al-Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir, yang artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan Muhammad dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya dengan tanda-tanda kebesaran Allah. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat.
Adapun selain peristiwa penting Isra Mi'raj ini, Nabi Muhammad SAW diberikan oleh-oleh. Antara lain salah satu oleh-olehnya ialah perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu, sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan yang terakhir sholat isya. Kita sebagai umat Nabi Muhammad seharusnya tidak kenal lelah untuk menjalankan kewajiban kita sebagai umat Islam. Bukan pada saat kita menginginkan sesuatu saja sehingga kita sholat. Akan tetapi baik dalam keadaan susah, baik dalam keadaan senang, kita harus melaksanakan sholat. Hikmah yang bisa kita petik dari peristiwa Isra Mi'raj ini antara lain yang pertama, Allah adalah sebaik-baik penolong. Yang kedua yaitu kita harus melaksanakan sholat, karena sholat adalah ibadah yang tertinggi dan merupakan kewajiban. Yang ketiga yaitu kita mengetahui risalah dari Nabi Muhammad SAW. Sebelum saya tutup pidato ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Makan bubur dengan ketan, minum dengan jus durian. Sholat adalah kewajiban, jangan pernah ditinggalkan. Mohon maaf bila ada kesalahan, kesempurnaan hanya milik Allah. Wallahul hadi ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.